Welcome back to Detik Sore. Cuma hore-hore Aduh, detikers. diketawain sih. Soalnya gue berasa kayak lagi di arena NBA. Welcome back. Oh, salah bukan yang ini. Bukan. Bukan. Ini bukan. 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 Ini. Bukan. Yang ini. Nah, Ulang lagi. boleh. Iya. Welcome. 3, 2, 1, go. Welcome back to Detik Sore. Cuma hore-hore. Mau dikeluarin suara jangkrik ya tadi. Jangkrik bos. Kenapa jangkrik bos? Karena hari ini ada banyak sekali orang yang meraih pundi-pundi Iya. baru. Kalau menurut aku sih ini bukan jangkrik bos tahu. Cendol gan. Karena cendol hijau. Bukan dikasih bata ya. Kenapa ada apa Aku dengan nggak kaskus-kaskus? Enggak, karena kan itu hijau-hijau gitu. Oh, iya. Sama seperti dengan kita. Senada dengan cinta bersemi di antara kita kan, yang kita juga akan menyambut bagaimana hijaunya atau kondisi pasar hari ini ya. Betul. Hari ini ISG begitu hijau walaupun sempat berada zona merah seperti yang kita lihat di sini. Kita akan bahas bersama itu semua bersama dengan our lovely kuncan Mbak Sheryl Tanuwijaya. Enggak. Halo, selamat sore Detikers. Yeay. Selamat sore, nggak nyangka Sore, setelah Mbak. kata Sore Mas. Sore Mbak Sheryl. nggak nyangka setelah kata lovely kuncen. Iya dong. Kuncen. Semua tuh harus balance di sini. Nggak ada yang benar-benar luar biasa, Lovely. mahadaya. Lovely kuncen. Gimana Mbak? Kita udah sangat matching nggak bajunya, warnanya dengan kondisi pasar ya? Terutama kita ini udah ditutup juga. hari ini. Udah matching banget nih. Mhm. Kelihatannya kalau benar-benar 8.000 all time high baru, kayaknya nggak hanya bajunya aja nih yang hijau. Rambutnya hijau juga ya. matanya Mbak juga Sheryl juga ya. Aku sih pakai seragamnya aja hijau. Enggak gitu Oh, iya, dong. benar Kalau juga. ngasih challenge juga harus bareng-bareng. Iya. Gimana Iya kalau deh. kayak gitu Mbak Sheryl? Boleh. Kalau Hijau biru nanti- kalau aku investasiku. Iya boleh. Boleh. Jadi kalau ISG-nya 8.000, Mbak Kasih Sheryl tahu. berjanji nanti akan Rambutnya rambutnya warna berubah menjadi warna hijau. Boleh, hijau. Januari ya 2025 kita Bisa, nantikan. kita nantikan Oke. bersama. Gue mah ayo aja. Mbak gua Sheryl mah dikasih ya challenge aja yang gini. penting Boleh. cuan ya. Sekarang Iya. kan soalnya ada cat rambut yang semi permanen. Di-spray. Gak apa-apa. Aku pakai wig aja nanti. Oh iya, Aku wig punya lagi. wig hijau. Ih, nggak ikutan. Udah bilang tadi cat rambut. Yang Dijebak semprot, juga. yang sekali kena air setetes luntur. Luntur ya. Pokoknya kita rayakan dengan hijau-hijauan ya. Boleh, Hijau. boleh. 8.000 nanti ya. Boleh. Tapi waktu belum tepat saatnya untuk bilang congratulations ya kalau segini, karena memang sebetulnya untuk mencapai goals 8.000 masih dibutuhkan waktu lagi gitu. Iya, Masih Even though banyak we're sih. getting there. Mm-mm. Ya, 2 bulan menjelang penutupan pasar tahun ini, Ya. memang IHSG masih terpaut sekitar 200-an poin lagi Mbak ya menuju ke 8.000. Tapi masih Yuk, tetap bisa optimis yuk. menuju itu. Kalau semua pelaku pasar melihatnya masih optimis. Tapi sekarang nih IHSG hari ini juga responsnya gimana ya? Kalau para analis juga bilang sebenarnya respons IHSG itu sudah sebelum-sebelumnya, nggak yang sekarang bisa dilihat gitu. Alias apa yang terjadi hari ini di market itu tidak sepenuhnya menggambarkan respons market setelah pelantikan Pak Pelantikan. Prabowo gitu Mbak Sheryl. Bener nggak sih? Oke. Nah, kalau kita melihatnya, kemarin kan di hari Minggu udah terjadi pelantikan presiden baru, sudah diumumkan juga nama-nama menteri beserta calon-calonnya. Sudah dibuat juga nama kabinet baru, yaitu kabinet merah putih. Nah, semuanya berjalan dengan kondusif, dengan aman, damai ya. Nah, berikutnya tentunya setelah nama-namanya sudah muncul, sudah resmi dilantik nih, pasti berikutnya market tuh menanti langkah pertama realisasi kerja konkretnya tuh apa. Kalau kemarin kan baru ya kebijakan, ada janji-janji utama, program kerja, program prioritas. Tapi yang market akan lihat langkah pertamanya apa dulu nih yang dikerjakan dari sekian banyak targetnya kayak gitu. Jadi menunggu kebijakan apa yang akan dikeluarkan gitu ya dari para menteri baru ini ya. Jadi market lebih menunggu realisasi aktivitasnya, realisasi pekerjaan utamanya apa yang dikerjakan. Betul nggak, mendekati nggak kira-kira, inline nggak sama target yang dikatakan tersebut. Siapa yang paling dinanti sama pasar? Yang paling dinanti ya soal kejelasan makan siang
akan bergizi gratis ya, akan bergizi gratis karena itu kan program baru yang benar-benar menjadi suatu pembeda dibandingkan sama kabinet-kabinet sebelumnya kayak gitu. Lalu juga kemarin Pak Prabowo memberikan pidato perdana yang menurut kami sangat amat optimis, yaitu soal swasembada pangan. Betul. Yang akan dicapai hanya dalam 4-5 tahun setelah tahun ini, setelah masa jabatannya. Kalau swasembada pangan berarti kita nggak ngimpor kedelai lagi dong ya? Betul, kedelai, beras, gandum juga termasuk. Dan semuanya bawang yang semuanya ada di mangkok piring kita. Di momen itu saya pengen nyanyi tuh Mbak. Apa tuh? Mungkinkah? Mungkinkah? Kirain lagu yang apa tuh yang mana? Yang tanah Nyanyiin kita. Aku hanya ingat sebagian. Oh, bukan lautan, itu dia. hanya kolam susu. Iya, betul. Harusnya lagunya itu tuh di backgroundnya Pak Prabowo waktu pidato. Kan memang negara kita kan sebenarnya amat kaya. Bener. Tapi memang ya amat luas juga. Ya, Bener. itu salah satu pertimbangan Pak Prabowo untuk memperbesar kabinetnya kalau menurut beliau seperti itu. Karena sebetulnya juga dari sejumlah karena banyak ya kementerian yang juga ada dan termasuk juga menteri-menteri yang kemarin juga sudah dilantik, 22 diantaranya itu adalah yang sektornya berhubungan dengan perekonomian Indonesia juga. Itu Betul. ngasih pengaruh yang besar juga ya Mbak? Betul, apalagi juga ada sebagian besar kan nama-nama lama yang Yes. sudah diperkirakan pasar juga, yang sudah dipercaya pasar, wah profesionalitasnya sudah teruji nih dari kabinet-kabinet sebelumnya. Jadi masa adaptasi, masa transisinya udah singkat lah, bisa langsung siap kerja kayak gitu. Kalau kita lihat nilai tukar kita hari ini untuk merespon hari pertama perdagangan setelah pelantikan ya, hari ini ada di 15.490, masih relatif stabil ya dibandingkan kemarin tuh closing di 15.459. Ada sedikit pelemahan, tapi pergerakan low-nya tadi terendahnya sempat ke 15.400 awal. Jadi swingnya ini masih normal. Dan kalau kita bandingkan sama kekhawatiran kita di awal tahun, apakah mungkinkah sampai rupiah nih ke 17.000, 20.000 dan seterusnya. Nah, sekarang kita sudah lebih optimis. Jangan-jangan rupiah kita on the way nih ke 14.000 sekian. Ya, semoga kita doakan. Amin. Hopefully. Amin Amin. dong. amin. Apalagi Ya. kalau benar-benar swasembada pangan tuh. Kita sudah tidak bergantung pada impor. Sekarang kita denominasi aja kali juga Mbak ya, biar makin kecil kelihatan angkanya gitu. Jadi gampang ya, Nah, jadi ngetiknya 14 punya ya. Kayak satu. beli di kopi di kafe ya. Oh. 14 Kak. Iya. Oke Kak. Oke, hari ini SG ditutup di level 2 lagi. 7.772. Di level 2A. Naiknya 20.000. 12 poin. Nah, Atau 0,16%. Transaksinya 10,4 triliun dengan frekuensi 1,4 juta kali. Cukup menurun ya dibandingkan dengan weekend kemarin ya, tapi kemarin Cukup kan sampai ramai ya, 11. masih on running sama ongoing sama market nego, pasar nego masih ada sampai 7 menit lagi. So far kita lihat responnya positif dari market. Memang nggak yang naik 1% lebih seperti itu, tapi ini semakin mendekati sama target kita di 8.000 akhir tahun. Kenapa nggak terlalu euforia amat ya? Kita lihat karena di pekan ini kan juga masih banyak wait and see. Pasti secara psikologi tuh market melihat ya what's next apa nih? What's next apa setelah ada nama-nama tersebut? Belum lagi mempertimbangkan juga sentimen-sentimen global. ya. Di pekan ini tuh ramai juga nih dari Amerika. Itu belum di-spill tuh sama Mbak Sheryl hari ini sentimen globalnya kayak gimana mempengaruhi perdagangan Mbak? Apakah sentimen terbesar hari ini di pasar dalam negeri masih dari pelantikan ini atau ada yang lebih besar dari itu? Atau ada pengaruh lain lah ya, karena katanya juga China lagi-lagi memberikan gebrakan Oke. di minggu kemarin, di Oke. weekend kemarin. Nah, jadi kalau kita cermati kalau hari ini pergerakannya lebih ke sentimen domestik. Karena kalau kita lihat bursa regional Asia ini udah nggak kompak lagi nih, udah banyak yang merah-merah,
gitu. Bahkan China yang kemarin rally sampai 3% lebih itu hanya menguat 0,2 di bawah 0,5%. Jadi bergeraknya konsolidasi menguat kayak gitu. Tapi kalau kita masih bisa bertahan meskipun tadi sesi 1 sempat ada pelemahan menguji level support, tapi akhirnya berhasil rebound lagi menguat sampai saat ini. Lalu kalau kita lihat juga investor asing nih sepanjang pekan lalu bahkan semakin mendekati hari pelantikan itu konsisten, makin hari makin besar borong net buy-nya kayak gitu. Jadi makin optimis investor asing balik lagi ke bursa saham kita. Meskipun sempat tergoda juga balik ke bursa Shanghai yang valuasinya lebih murah. Tapi balik juga ke Indonesia. Itu menunjukkan kalau daya tarik market kita tuh sangat menarik di mata internasional kayak gitu. Sama mau nanya soal kembalinya Bu Sri Mulyani ke Kementerian Keuangan gitu. Kan orang-orang bilang kalau sentimen terbesar market yaitu datang juga dari Sri Mulyani, nama Sri Mulyani yang kembali masuk ke kabinet gitu Mbak. Seberapa jauh ini mempengaruhi pergerakan di pasar? Oke. Nah, Bu Sri Mulyani kan ini memang idolanya para investor dan pelaku ekonomi ya kalau di Indonesia. Beliau yang begitu humble tapi penuh pengalaman, syarat pengalaman ya. Kita lihat ya itu dia hasilnya juga dari nilai tukar kita yang stabil hari ini ya. Lalu kita lihat dari IHSG ini juga tercermin nih sama sektor-sektor yang mendukung kayak contohnya sektor properti ya. Lalu juga memang Bu Sri Mulyani kan ekonom ya. Beliau tuh sangat ahli lah membuat bagaimana supaya perekonomian Indonesia nih sehat, supaya ya ada insentif tapi juga di sisi lain nggak sampai kebobolan kantong negara kita kayak gitu. Nah jadi kita harapkan ini akan menarik nih semakin besar lagi dana aliran investor asing baik dari pasar saham, pasar obligasi yang akhirnya ini terefleksikan juga ke nilai tukar kita yang semakin kuat. Lalu juga realisasi investasi asing ke dalam negeri kita misalnya untuk bangun IKN. Nah itu bisa lebih besar lagi karena udah makin percaya gitu. Jadi dana asing yang masuk ke dalam negeri nggak cuma dalam bentuk utang ya, tapi juga dalam bentuk penanaman modal lainnya, investasi. Iya, betul. Ada sektor apa lagi yang menarik mungkin untuk teman-teman? Oke, nah kalau kita cermati dari pidato perdananya Pak Prabowo semalam, beliau kan memberikan 5 poin. Semuanya secara umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, gitu kan. Nah, tapi yang kita highlight Pak Prabowo tuh fokus sama tercapainya swasembada pangan di 4-5 tahun. Nah, itu akan bagus banget untuk sektor konsumen primer. Apalagi didukung sama realisasinya yang mulus. Kalau terjadi secara mulus ya. Ini soal program makan bergizi gratis. Ini akan menyulut subsektor makanan dan minuman ya, karena kan ada peningkatan permintaan untuk susu, untuk beras, untuk makanan-makanan protein tinggi, makanan-makanan bergizi lah ya, kayak gitu. Terus juga Pak Prabowo meng-highlight soal pemerintahannya tuh fokus sama swasembada energi juga. Gitu, nggak hanya pangan juga nih ya. Beliau menyinggung kita tuh punya sumber daya CPO itu yang luar biasa, minyak sawit. Nah ini juga akan kita lihat ini juga direspon positif nih sama emiten-emiten perkebunan sawit di siang hari ini. Itu juga bagus, jadi masih bisa lanjut rally setidaknya sampai beberapa pekan ke depan. Yang terakhir Pak Prabowo juga menyinggung soal energi terbarukan, energi hijau. Nah ini juga bisa menyulut sektor energi terbarukan yang masuk ke sektor bahan baku. Meskipun perlu dicermati nih teman-teman, sektor tersebut, sektor bahan baku, mayoritas tuh sudah mahal secara valuasi. Jadi kenaikannya nggak sesignifikan sektor-sektor yang valuasinya masih murah. Contohnya kayak CPO, itu mayoritas masih pada murah, sektor perkebunan sawit. Lalu sektor konsumen primer, makanan minuman, itu valuasinya juga masih murah. Meskipun tidak semurah CPO.
Jadi urutannya yang paling murah nih sektor CPO, yang kedua sektor makanan minuman, yang ketiga paling mahal sektor bahan baku energi terbarukan. Kayak gitu. I see. Sebenarnya pengen nanya satu lagi soal emas sih. Hari ini kan juga emas cetak rekor kembali, Iya. mencetak rekor termahal sepanjang sejarah ya. Gimana Iya. prospek komoditas emas ini, Mbak? Nah, oke. Jadi di akhir pekan, di saat kita mungkin beristirahat, hangout, justru di Timur Tengah lagi perang lagi. Lagi kembali parah lagi ketegangannya yang beberapa pekan terakhir sudah mereda gitu ya. Jadi ada saling serang lagi, lalu juga ada semakin dekat sama pemilu Amerika, which is itu udah tinggal beberapa minggu, tanggal 5 November. Nah, hal ini membuat pelaku pasar lebih memilih safe haven, instrumen emas yang tidak tergerus sama suku bunga gitu ya. Jadi banyak yang memborong emas sehingga harganya rally terus, bahkan banyak yang memperkirakan kalau dari konsensus targetnya tuh di 2.900 US dollar per troy ounce. Alhasil saham-saham kita yang terkait sama harga emas ikut menguat kayak Antam, MDKA, BRMS kayak gitu. Kayaknya memang juga dari beberapa waktu lalu sektor emas ini nggak ada momennya untuk melemah sedikit pun ya gitu. Betul. Momentumnya pas banget untuk naik-naik terus juga. Termasuk juga berarti lagi nggak pada investor-investor untuk Indonesia tuh lagi nggak nge-save uangnya ya, lagi pada menginvest semuanya juga gitu. Mungkin ada paradigma baru, investasi tuh dianggap saving, kan nggak dikonsumsikan, nilainya tidak berkurang, tapi justru bisa bertumbuh. Kecuali kita mengkonsumsikan untuk barang-barang, beli aksesoris atau beli makanan, minuman, itu kan dayanya hilang, nilainya hilang. Kalau ini kan bisa meningkat meskipun ada risiko juga rugi. Tapi kan kalau emas sudah teruji ya sekian abad dari zamannya Adam dan Hawa. Oh enggak, dari zamannya. Selama itulah pokoknya ya. Lucu sekarang Mbak Sheryl ngasih Dari plot zaman di twist. Adams. Ah. Mas Adam Inul mungkin Mbak ya. Mendingan beli emas ya emang daripada beli piringan hitam, Mbak. Nah ini yang baru abis jajan, bukan tersier lagi, piringan hitam itu udah kategori apa ya? Terutama piringan hitam untuk yang nggak punya player. Lebih aneh lagi ya. By the way, terima kasih banyak Mbak Sheryl. Yes. Besok kita akan update lagi market. Kita sambil nantikan ya kebijakan-kebijakan para menteri ini sambil kita update ke Mbak Sheryl gimana pengaruhnya ke pasar. Terima kasih.